Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reswati Mulyaningsih. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang eksplorasi konsep modul 2.1.A 2.6 tentang refleksi terbimbing pembelajaran sosial emosional. Saya CGB Angkatan 7 dari Pontianak, Kalimantan Barat. Murid-murid kita adalah individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator harus memahami agar pembelajaran berdifferensiasi dapat mengakomodir berbagai macam karakter siswa yang ada di dalam kelas. Pembelajaran berdifferensiasi memberikan ruang dalam memenuhi berbagai kegiatan bagi siswa untuk bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, serta profil belajar siswa. Melalui metode berdifferensiasi akan memberikan keleluasaan pada siswa untuk dapat memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka mempelajari serta produk-produk belajar apa yang akan mereka hasilkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa karakter pembelajaran berdifferensiasi antara lain harus memiliki lingkungan belajar yang dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas dan dipahami oleh guru dan murid. Kemudian karakter ini juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan serta penilaian yang berkelanjutan. Guru juga harus mampu menanggapi dan memberikan respon atas kebutuhan belajar siswa. Guru juga harus menampilkan manajemen kelas yang lebih efektif. Strategi pembelajaran berdifferensiasi ada 3, antara lain berdifferensiasi konten, berdifferensiasi proses, dan berdifferensiasi produk. Dalam berdifferensiasi konten, strategi ini memuat tentang konten apa yang akan guru ajarkan kepada siswa. Konten dapat dibedakan berdasarkan tanggapan terhadap kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Di sini guru diharapkan mampu untuk menyediakan bahan-bahan serta alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan dalam diferensi proses, strateginya adalah mengacu bagaimana cara siswa memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan-kegiatan yang berjenjang, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang memacu siswa untuk menggunakan proses berpikirnya. Strategi yang lain adalah membuat kegiatan-kegiatan untuk siswa secara individu, bisa berupa pemberian tugas yang telah dipertimbangkan durasinya dalam pengerjaan oleh siswa. Yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi dapat mengembangkan kegiatan belajar yang bervariasi. Yang ketiga adalah strategi yang akan dilakukan untuk diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan hasil pekerjaan siswa yang ditunjukkan kepada guru dengan ketentuan mampu memberikan tantangan kepada siswa serta memungkinkan siswa untuk bisa berekspresi atas pembelajaran yang diinginkan. Produk di sini bisa berupa karya ilmiah, karangan bebas, hasil presentasi penelitian, dan lain-lain. Dalam prinsip pembelajaran berdifferensiasi, pelaksanaan pembelajaran berdifferensiasi ini memiliki prinsip-prinsip yang digunakan sebagai rule atau aturan yang antara lain pada prinsipnya lingkungan belajar meliputi suasana di kelas. Di sini guru harus memperhatikan tata letak meja dan kursi agar bervariasi sesuai dengan topik pembelajaran sehingga dapat menimbulkan kondisi emosional siswa dan guru yang berpotensi dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang baik. Yang kedua adalah kurikulum yang berkualitas. Kurikulum yang baik untuk pembelajaran
berdeferiansi adalah mempunyai 3 hal yang mendasar, yaitu memiliki tujuan yang jelas terkait apa yang harus diketahui, dipahami, dan dilakukan siswa maupun guru. Kurikulum ini harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa terkait manfaat dari materi yang akan dipelajari, serta melibatkan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga adalah penilaian untuk menunjukkan hasil belajar. Dalam penerapan pembelajaran berdeferiansi, guru perlu mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa saat memulai pelajaran, dan sejauh mana pemahaman yang baru setelah mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, penilaian dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk merencanakan kegiatan pembelajaran berdeferiansi. Yang keempat adalah instruksi yang menjawab kebutuhan siswa. Prinsip ini menjadi inti dari pembelajaran berdeferiansi, mengingat bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah memastikan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang terbaik untuk memaksimalkan pertumbuhan pengetahuannya. Pertanyaan pemantik yang dapat saya lakukan sebagaimana dalam proses pembelajaran berdeferiansi adalah bagaimana saya mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, sebagai guru saya harus menyadari betapa luasnya keberagaman murid-murid. Saya perlu berpikir cara dan strategi bagaimana cara menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan murid-murid saya memiliki banyak kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang akan kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan kedua adalah bagaimana murid saya harus belajar, memfasilitasi pembelajarannya, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam melakukan interaksi belajar, saya sebagai guru memberikan umpan balik pada murid melalui komunikasi aktif di dalam sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran agar tercipta hubungan yang komunikatif. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu dengan mengawali pertemuan belajar yang dapat mempengaruhi semangat belajar murid-murid saya. Dengan demikian akan menciptakan suasana yang kondusif agar dapat terbangun interaksi yang baik, seperti salam pembuka, bertegur sapa, dan berbasa-basi yang menyenangkan dengan waktu yang sebentar. Kemudian saya melakukan observasi secara terbuka untuk melakukan komunikasi serta pendekatan terhadap keaktifan karakter yang dimiliki oleh murid-murid saya dalam keseharian. Hal ini adalah untuk mengetahui minat-minat mereka. Pendalaman minat ini dapat merujuk pada hal-hal yang mereka sukai, seperti pada hobinya yang mereka lakukan sehari-hari, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kendala yang mereka rasakan. Dari hasil observasi tersebut, selanjutnya saya bisa mengatur strategi atau metode yang saya rasa tepat untuk diterapkan di dalam pembelajaran kelas. Langkah yang ketiga adalah strategi atau metode atau apapun namanya yang akan saya berikan pada murid bisa melalui permainan edukasi yang dapat merangsang perasaan mereka serta meningkatkan pengetahuan, mampu memberikan cara berpikir kritis, serta mereka merasakan lebih senang dengan cara bersosialisasi dengan lingkungan teman sebayanya. Langkah berikutnya adalah upaya-upaya dalam melakukan tanya jawab yang saya lakukan harus lebih instan lagi. Hal ini agar supaya proses interaksi dalam mempengaruhi jawaban-jawaban siswa dalam mengkoneksikan materi yang sebelumnya dengan materi yang baru dapat mereka respon dengan baik. Pertanyaan pemantik yang dimaksudkan agar memancing perdebatan yang menarik, serta merta saya dapat memberikan penawaran tambahan nilai pada mereka, agar mereka yang pasif dapat tergerak untuk memulai kegiatan lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya, interaksi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi saya dalam berdiskusi dalam kelompok kecil dengan menggabungkan murid yang pengetahuannya kurang, yang pengetahuannya sedang, dan yang pengetahuannya tinggi. Dari diskusi inilah
akan dapat menciptakan suasana dan ruang gerak bagi murid saya dalam membangun keberaniannya dalam menyampaikan ide-ide dan pendapat-pendapatnya yang dapat diterima oleh kelompok kecilnya. Dalam diskusi tersebut, saya sebagai guru memfasilitasi agar murid saya dapat menemukan, dapat merumuskan sendiri masalah yang ada dalam materi belajarnya dan dapat mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk kemudian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Langkah berikutnya adalah saya memahami selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung, hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif serta bahasa yang santun meskipun menghadapi murid di dalam kelas. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid, dan menghindarkan perkataan-perkataan yang kasar yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan di dalam pembelajaran. Suasana ini akan menimbulkan suasana yang lebih aman dalam pembelajaran, maka akan lebih mudah membangun kekompakan secara solid, dan hal ini bertujuan agar terhindar dari geng-geng yang mereka ciptakan yang kurang positif dalam pembelajaran. Pemantik yang ketiga, bagaimana mereka menunjukkan pemahaman atau hasil pembelajaran mereka? Apakah yang akan mereka hasilkan sebagai produk? Untuk menunjukkan pemahaman hasil sebagai produk memiliki 5 kategori, yaitu bisa berupa informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan. Produk yaitu berupa hasil pekerjaan siswa yang ditunjukkan kepada guru dengan ketentuan mampu memberikan tantangan kepada siswa serta memungkinkan siswa untuk bisa berekspresi atas pembelajaran yang ia inginkan. Produk ini bisa berupa sebuah karya bebas yang dapat diukur melalui perubahan-perubahan sikap dan keterampilan sebagai bentuk peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pertanyaan pematik yang keempat, apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdefisiriansi? Penilaian dalam pembelajaran berdefisiriansi ini berfungsi untuk mendiagnosa permasalahan dan kesulitan belajar siswa. Penilaian ini juga dapat membangun budaya-budaya positif secara personal melalui hubungan komunikasi yang positif antara guru dan siswa, dengan guru dan orang tua, serta berbagai pendekatan-pendekatan secara personal. Penilaian ini juga memberikan bantuan dan solusi bagi guru terhadap masalah-masalah belajar yang terjadi pada siswa. Penilaian akan membangun rasa saling percaya dengan murid-murid. Dengan berkomunikasi dan berinteraksi, guru akan mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, dan minat-minat yang ada pada murid. Berdasarkan identifikasi dan diagnosa informasi tersebut, dapat kemudian digunakan oleh guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Demikian eksplorasi konsep tentang refleksi terbimbing pembelajaran sosial emosional saya sampaikan untuk dapat kita pahami bersama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, calon JKP Angkatan 7. Saya Sri Reswati Mulyaningsih mengucapkan salam bergerak, salam tergerak, salam menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.